Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ilham sehat, aku? Sudah sarapan? Ya. Sebelum memulai, kita awali dulu dengan berdoa. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa amalan salih wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu dari Abdi Kurniawan. Abdi sakit. Oke, Abdi sakit. Lalu Agung Ramadan hadir. Oke, hadir. Lalu Aisyah Fitri. Oke. Ridwan, Rifka, Syafitri, dan Sekar. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan yang lalu? Perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemarin sudah kita bahas, sudah kita kerjakan juga di KPD-nya, ada 4. Ya kan? Siapa yang masih? Angkat tangan. Silakan Anissa. Demokrasi parlementer, ya benar. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir adalah iya benar, demokrasi Pancasila masa reformasi. Benar ya, itulah perkembangan demokrasi yang ada di sini. Kita akan membahas perkembangan sistem pemerintahan, ya, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Ya. Lalu Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia dengan tepat, ya. Lalu yang kedua, kalian juga dapat mampu menyimpulkan perkembangan sistem demokrasi Pancasila dengan secara mandiri. Sudah mampu. Dan yang terakhir, kalian juga dapat menyajikan perkembangan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan itulah tujuan pembelajaran kita. Oke, kalau begitu, mari. Yang pertama itu kita harus konsentrasi terlebih dahulu, ya, untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Oke, kalau begitu, mari lihat buku pakaimu anakku pada gambar 3.4 halaman 68. Ya. Nah, perhatikan gambarnya. Itu gambar dari teks dekret presiden. Ya. Lalu lihat pada gambar 3.5 di halaman 70. Ya, itu adalah para demonstran dari Tritura 3 tuntutan rakyat. Dan yang terakhir, perhatikan gambar 3.6 halaman 70. Pelantikan Menteri Kabinet. Oke, kalau begitu silakan lakukan pengamatan pada gambar-gambar yang Bapak bilang tadi, pada gambar 3.4, 3.5 dan 3.6. Lakukan pengamatan lalu kamu catat hal kalian penting dari gambar. Mari kita lihat slide yang ada di depan. Oke, mohon perhatiannya aku. Ini ada slide di depannya. Akan kita bahas satu persatu. Nah,
Materi kita adalah kedaulatan negara Republik Indonesia dan submaterinya adalah perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Oke. Ini dia. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia itu ada 3. Ada sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Ya, kalau begitu Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video. Ya, sebuah tayangan video. Tolong kamu amati tayangan tersebut. Setelah kamu amati tayangan video yang Bapak tampilkan nanti, lalu kamu beserta dengan temanmu, ini satu kelompok kecil ya, belum kelompok yang Bapak bagi. Dengan kelompok kecilmu ini, buatlah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, buat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Tadi kita sudah melihat tayangan video ya. Tayangan video berbeda dengan tayangan video sebelumnya. Kalau tayangan video sebelumnya kan langsung dijelaskan, ya kan? Kalau ini tidak, hanya berupa tayangan video seperti biasa. Oke, siapa yang mau membuat pertanyaan ini bertanya tentang materi yang tadi? Silakan. Oke, silakan Rizka. Apa yang ingin kamu tanyakan dari hasil pengamatanmu kan? Oh, pertanyaannya yang pertama dari Rizka itu apa ciri-ciri dari sistem parlemen? Oke, yang berikutnya siapa lagi dari kelompok sana dulu atau kelompok sini? Ya, silakan. Danu. Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer? Nah, apa yang kedua? Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer? Ya, ciri-cirinya tadi, lalu pengertian dari sistem parlementer. Oke, silakan Anissa, silakan ditulis pertanyaan dari temannya tadi. Pertanyaan saja ya, pertanyaannya saja. Pertanyaannya saja ya. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan sistem parlementer yang pertama? Ya. Apa yang dimaksud perwakilan rakyat? Jawaban dari pertanyaan nomor 2, ciri-ciri dari parlemen. Oke, kalau begitu Bapak akan memberikan LKPD kepada. Sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, Bapak tayangkan LKPD-nya, Bapak akan membentuk kelompoknya dulu, ya. Bapak akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 6 orang. Dengan kelompok 3, lalu di depan sini kelompok 4 dan di belakang kelompok. Oke ya, paham ya? 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Kelompok pertama itu ada Abdi Kurniawan, lalu Agung, Aisyah, Anissa, Aulia, dan Syafiqi, Reda, dan ya. Sekarang Bapak akan memberikan tayangan LKPD. Mohon diperhatikan ya. Seperti biasa, LKPD pertemuan kita yang keempat ini dengan dunia pembelajarannya sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Lalu materi kita adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Alat dan bahannya lembar LKPD yang akan Bapak berikan nanti, lalu ada pulpen, ya. Lihat, perhatikan ya. Langkah-langkahnya yaitu kamu mendiskusikan materi perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia.
Lalu ada yang membuat peraturan, kan begitu. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif yang menegakkan peraturan. Begitulah dia. Ya, yang kamu cari dari masing-masing sistem presidensial, parlementer, dan semi parlementer. Oke, lalu kamu lihat ini dia. Setiap kelompok mencari sumber lainnya dari buku, perpustakaan, handphone, atau media internet. Berarti kalian boleh menggunakan handphone kalian, ya, untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan. Lalu setelah itu, setiap kelompok melakukan presentasi, ya, melakukan presentasi dari hasil diskusi. Paham sampai di situ anakku? Oke, kalau begitu silakan dari antara kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5, siapa yang ingin maju? Sama. Ya, silakan kelompok 1. Agak kemari sini. Iya, silakan. Mohon perhatiannya anak ya. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Abdi Kurniawan, Abdul Ramadan Siregar, Aisyah Fikri, Anissa Maharani, Aulia Rahmat, dan Danu Kurniawan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya demikian. 2. Negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial? Negara-negara sistem parlementer: Jepang, Inggris, Pakistan. Negara dengan sistem semi parlementer: Argentina, Finlandia, Portugal. Negara dengan sistem presidensial: Indonesia, Amerika Serikat, India. 3. Pilihan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Parlementer: Jepang, semi parlementer: Finlandia, presidensial: Indonesia. Lakukanlah analisis terhadap masing-masing negara tersebut. Dilihat dari tugas pokok lembaga-lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara. A. Jepang atau parlementer. Tugas pokok lembaga-lembaga negara Jepang adalah kaisar, kepala negara yang bertugas memegang kekuasaan militer darat, laut, dan udara. Perdana Menteri bertugas memegang kekuasaan atas pemerintahan. Parlemen mengangkat dan menurunkan Perdana Menteri. Finlandia atau parlementer. Tugas pokok-pokok lembaga negara Finlandia adalah presiden menanggung jawab setiap kebijakan-kebijakan luar negeri, dipilih selama 4 tahun sekali. Perdana Menteri dan Menteri pemegang eksekutif dan pemimpin berbagai departemen. Parlemen sebagai legislatif tertinggi, salah satu tugasnya dapat mengubah konstitusi. Indonesia atau presidensial. Tugas pokok lembaga-lembaga negara Indonesia adalah lembaga legislatif, merumuskan dan merancang undang-undang yang hendak diberlakukan. Lembaga yudikatif menegakkan sistem peradilan yang seadil-adilnya. Lembaga eksekutif, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan tertinggi terdapat pada lembaga eksekutif ini, yaitu seorang presiden. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Bagus ya. Iya. Banyak negara-negara yang menganut sistem presidensial, parlementer, dan semi parlementer. Sudah dijelaskan juga negara-negara mana saja dan apa hubungan antar lembaga negara. Oke, kalau begitu, karena sudah berakhirnya presentasi dari
meminta salah satu dari antara kalian untuk membuat rangkuman atau kesimpulan. Lalu nanti biar Bapak akhiri dengan kesimpulan. Oke? Pertanyaan Bapak yang pertama untuk refleksi hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya, tetapi walaupun agak terganggu sedikit karena kita tahu lagi ada kegiatan di sekolah, ya kan? Jadi banyak suara-suara. Makanya tadi Bapak katakan setiap kelompok harus lebih kuat suaranya untuk memaparkan hasil diskusinya agar terdengar. Ya. Oke, terima kasih. Lalu siapa dari antara kalian yang bisa mengambil sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan terpilih dengan suara yang kuat dan lantang ya. Pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga negara yang melindungi menjalankan otoritas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara itu adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, SA, KY, dan MK. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang bisa memberi kesimpulan? Tidak ada? Oke. Lihat mohon perhatiannya anakku. Kesimpulannya itu dari pembelajaran kita hari ini yaitu perkembangan sistem parlementer itu, sistem pemerintahan di negara Indonesia ada sistem parlementer, semi parlementer, dan sistem presidensial. Semua negara menganut ini dan mempunyai tugas-tugas pokok antar lembaga. Seperti tadi di negara Indonesia menganut sistem presidensial, ya kan? Menganut sistem presidensial. Dan tugas pokok antar lembaga yang tadi ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan ada lembaga yudikatif. Oke, itulah sekian kesimpulan dari Bapak. Kalau begitu, untuk pertemuan kita di hari berikutnya, kita akan melaksanakan ulangan harian, ya. Hari ini pertemuan kita terakhir dalam proses pembelajaran. Minggu depan akan kita laksanakan ulangan dari harian. Jadi mohon belajar dengan sungguh-sungguh materinya dari bab 3, ya, dari pertemuan kita yang pertama sampai pada pertemuan hari ini. Oke, aku, ya. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Lalu, karena sudah kita awali dengan berdoa, ya, akan kita akhiri dengan berdoa. Oke, ya. Kalau begitu, untuk mengakhiri pembelajaran, siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Oke, silakan, Farhan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agama dan gereja kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah yang Tuhan kami, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kami.